Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Nukhlisu an-niyyata lillahi ta'ala. Ahbabana al-kiram, ikhwani wa akhwati fillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan apa yang menjadi rutinitas kita, kajian rutin kita dalam kitab Matan Abi Syuja' yang kita laksanakan setiap hari Selasa dan Jumat jam 13. Hari ini hari Selasa, kita alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amalun shalih. Para pemirsa, para santri, ikhwani wa akhwati fillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Matan Abi Syuja' ini yang insya Allah hari ini kita akan membahas tentang fardu-fardunya tayammum. Kemarin kita telah menjelaskan tentang syarat-syarat yang membolehkan seseorang untuk melakukan tayammum. Bahwa agar kajian kita ini nyambung, ya, saya ulangi kembali sedikit tentang syarat-syaratnya tayammum yang 5 yang kemarin kita jelaskan. Pertama, wujudul uzur, ada uzur bisafarin aw maradin, ya.
dengan sebab safar atau sakit. Kemudian yang kedua, wadukhul waktu sholat, masuknya waktu sholat, artinya tayamum boleh dilakukan ketika sudah masuk waktunya sholat. Maka ketika sholat itu belum masuk waktunya, maka tidak sah melaksanakan tayamum. Kemudian wa talabul ma'i, dan mencari air. Mencari air setelah waktunya masuk. Kemudian wa ta'adzur isti'malihi, dan tidak dapat menggunakannya. Tidak dapat menggunakan air. Karena misalnya ada musuh di depannya sehingga tidak bisa menggunakan air itu, atau terhalang oleh hewan buas, binatang buas, sehingga tidak bisa menggunakan air itu, atau ada air tapi air itu hanya cukup untuk minum misalnya, maka dia boleh tayamum. Kemudian wa'awazu ba'da talab, dan tidak menemukannya setelah mencari. Setelah mencari nggak menemukan air. Kalau safar kemarin itu, kalau nggak menemukan air, maka harus mencari ke radius ada hadul qurub, ada hadul ghaus itu ya. Jadi kalau yakin pada radius hadul qurub, yaitu 1440 meter, yakin tidak ada air, ya, maka di sini dia boleh tayamum. Yakin dalam radius 1440 meter tidak ada air, maka dia boleh tayamum. Jika tidak yakin adanya air dalam radius hadul qurub itu, maka dia harus mencari ke hadul ghaus yang jaraknya 144 meter. Jika dalam pencairan dia menemukan air, maka dia tidak boleh tayamum. Kalau ada air dalam pencarian itu, dalam radius 144 meter itu, dia menemukan air, ya tidak usah tayamum. Tapi kalau tidak menemukan air, maka dia baru boleh tayamum. Kemudian jika dia tahu adanya air di luar hadul qurub, ya, di luar jarak 1440 meter, maka dia tidak perlu mencari, tidak wajib mencari air, dan boleh langsung bertayamum. Jadi itu. Jadi kalau setelah mencari tidak menemukan air, kemudian watturabut tahir lahu ghubar, kemudian tayamum menggunakan turab, ya, tanah yang berdebu, ya, at-tahir lahu ghubar, tanah yang suci yang berdebu. Fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi. Jika tercampur dengan jis, ukib, ya, atau kerikil, maka tidak mencukupi. Itu syarat-syaratnya yang harus dipenuhi bagi seseorang jika ingin melakukan tayamum. Kalau syarat-syarat itu sudah terpenuhi, maka dia boleh bertayamum. Tapi kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka dia tidak boleh tayamum. Sekarang kita akan bahas tentang fardu-fardunya tayamum. Yaqul Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa faraiduhu arba'atu asya'a. Dan fardu-fardu tayamum itu ada 4
perkara. Yang pertama an-niyatu. Pertama niat. Wa mashul wajhi, mengusap wajah. Wa mashul yadaini, mengusap kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, beserta kedua siku. Wa tartibu, dan berurutan. Jadi fardu-fardunya tayamum itu ada 4 perkara ini. Pertama niat. Ya, niatnya apa? Listibahati fardhus shalah. Niat untuk agar supaya bisa melaksanakan sholat. Kemudian ya, niatnya di hati, sebagaimana yang kemarin itu niatnya di hati. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal kebaikan itu dibutuhkan niat, harus disertai dengan niat. Ya, termasuk tayamum ini. Yang kedua, mashul wajhi, mengusap wajah. Berarti niatnya, niat dalam mazhab Syafi'i kemarin kita sudah jelaskan bahwa niat dalam mazhab Syafi'i itu harus bersamaan dengan perbuatan. Qasdu syai'i makrunatan bil fi'li. Menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan, bersamaan dengan perbuatan. Niat ini dilakukan ketika mengusap wajah. Ketika mengusap wajah. Mengusap pakai apa? Ya pakai turab tadi itu. Pakai turab, ya, at-tahir lahu gubar. Tanah yang berdebu, yang suci, yang mensuci dan mensucikan. Jadi pakai turab, ya. Kemudian yang ketiga, wa mashul yadain, dan mengusap kedua tangan ma'al mirfaqain, beserta kedua siku. Ya. Jadi dalam tayamum ini ada 2 kali tepukan, 2 kali mengambil turab, ya, dengan dorbah, dengan menepuk, gitu ya. Jadi ada turab, tepukan pertama untuk wajah, tepukan kedua untuk kedua tangan. Jadi mengusap wajah dengan turab itu dengan cara apa? Mengambil dulu, tepuk dulu, gitu ya. Bukan, ya ini mungkin bagi orang yang sudah paham, tidak perlu penjelasan seperti ini. Tapi kadang sebagian orang itu yang baru belajar menyangka tayamum itu ya seperti apa? Wudhu itu. Jadi ambil debu kemudian disiramkan. Ya. Jadi tidak mengambilnya itu tidak karpan gitu ya. Tidak asal-asalan kemudian diusapkan di wajahnya asal-asalan itu. Tapi apa? Jadi setelah menepukkan tangan itu, ya, menepukkan tangan kita ke turab, ya, tepukkan di tempat yang sama tidak apa-apa ya. Jadi satu tempat kita tepukkan tangan kita, maka itu tidak masalah. Ditepukkan berapa kali pun maka tempat itu tidak menjadi mustakmal. Yang mustakmal itu yang mana? Mustakmal itu adalah bekasnya. Jadi debu yang rontok ini, debu yang rontok yang jatuh itu, maka itu menjadi mustakmal. Adapun tempatnya, tempat kita menepukkan tangan kita ke tempat itu, maka itu tidak menjadi mustakmal. Ya.
Tapi kita cuma cukup 2 kali aja menepukkan. Bukan pertama, ya. Kemudian ya kita ginikanlah biar apa? Biar turut itu tidak terlalu banyak di tangan kita sehingga wajah kita itu tidak terkotori, ya. Jadi setelah mengambil tanah itu, ya, menepukkan tangan kita ke turut itu, kemudian diusapkan ke wajah. Wajah itu yang sama, bagian wajah itu adalah bagian wajah yang batasannya sama dengan wudu itu ya. Batasannya sama dengan batasan wudu. Itu min mana bi sya'ri ra'si 'adatan ila al-baqan wa min al-udhun ila al-udhun, ya. Dari tumbuhnya rambut umumnya sampai dengan dagu umumnya ya, kalau tidak umum lain misalnya. Jadi umumnya rambut tumbuhnya di mana? Harusnya di sini ya, batasannya itu sampai dengan zakon, apa? Janggut, ya, janggut. Bahasa Indonesia janggut ya. Bukan jenggot. Janggut dengan jenggot beda ya. Ya. Janggut sama jenggot beda. Kalau jenggot ya ini ya. Ini jenggot. Ini janggut. Ya. Janggut. Kemudian dari telinga ke telinga. Kemudian kita ditarik seperti ini. Berarti nanti tangan kita nanti ya di apa? Diusapkan ini. Intinya ini harus kena semua. Ya. Jadi mengusap semua. Ya. Kemudian ambil lagi kanan dulu, ya, dari sini. Kan sudah dicontohkan belum? Dari sini. Nah, ini dari siku-siku. Siku-siku ini harus kena juga ya. Siku-siku di apa? Ditarik dulu. Menghapusnya, mengusapnya ini, kemudian lupa saya apa kayak itu aja. Dari atas ya, maaf dari atas. Kalau ada apa cincin, hendaknya dilepas cincinnya ya, cincinnya dilepas. Kalau wudhu tidak apa-apa pakai cincin. Kalau tayamum maka cincinnya harus dilepas. Kalau ada jam tangan juga jam tangan dilepas ya. Biar karena tidak bisa kita apa nyela-nyela kayak air itu ya. Jadi seperti ini, kemudian ditarik, terus sampai sini, ya, sampai di sini dipegang ya. Di sini seret, sampai di sini pegang, terus kemudian putar dengan ini. Ini juga dan putar ya, sayang ya, teman ya. Nah, begitulah kira-kira. Jadi mengusapnya itu 2 kali tepukan dan 2 kali tepukan. Kemudian wat tartib dan berurutan. Artinya ya urutan dari urutan tadi itu ya, mengusap wajah kemudian mengusap kedua tangan. Tidak boleh dibolak-balik. Itu rukun tayamum ya, ada 4 tadi itu. Dengan 2 kali tepukan. Kemudian wasunanuhu salah satu asya. Sunnah tayamum itu ada salah satu asya, ada 3 perkara. Sunnah tayamum ada 3 perkara.
Yang pertama, at-tasmiyatu, membaca basmalah. Ya, membaca basmalah itu ya minimal bismillah atau bismillahirrahmanirrahim lengkapnya. Kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan 'alal yusra atas yang kiri. Jadi mendahulukan tangan kanan atas tangan yang kiri, seperti tadi yang kita praktekkan tadi. Wal mualatu, dan berurut, bersambung. Wal mualatu, dan bersambung. Artinya bersambung, tidak dipisah dengan perbuatan ya, yang memisah antara rukun satu dengan rukun yang lain. Ya. Jadi sunnah tadi. Jadi mualat itu sunnah. Jadi setelah mengusap wajah langsung diikuti dengan mengusap kedua tangan. Itu namanya mualat. Tapi itu hukumnya sunnah. Kalau misalnya tidak mualat, maka tayamumnya tetap sah. Ya. Kalau tidak mualat, maka tayamumnya tetap sah. Kemudian walladzi yubtilu tayammuma salasatu asya. Walladzi yubtilu, dan perkara yang membatalkan at-tayammuma terhadap tayammum, salasatu asya'a, ada 3 perkara. Ada 3 perkara yang dapat membatalkan tayammum. Artinya jika seseorang itu tayamum, maka tayamumnya itu menjadi batal jika terjadi kepadanya 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, ma'abqalal wudu'a. Ma'abqala al-wudu'a. Sesuatu yang membatalkan wudu. Setiap perkara yang dapat membatalkan wudu, maka itu dapat membatalkan tayamum. Di antaranya apa? Ya keluar angin misalnya itu ya. Ma kharaja minas sabilain. Ma kharaja minas sabilain. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan, maka batal tayamumnya berarti. Menyentuh farji dengan batin al-kaf, dengan bagian dalam telapak tangannya, maka itu juga membatalkan tayamum. Sesentuhan, menyentuh wanita yang bukan mahramnya, ya, kulit ketemu kulit, maka membatalkan tayamum, karena itu membatalkan wudu. Tidur, ya, tidur pada posisi yang tidak menetap pantatnya, ya. Itu membatalkan wudu, maka juga membatalkan tayamum dan lain sebagainya. Pokoknya setiap perkara yang dapat membatalkan wudu, maka membatalkan tayamum. Yang kedua, wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti shalah. Melihat air pada selain waktu sholat. Bukan kondisi dia sholat. Misalnya, setelah dia wudu,
Maka setelah dia tayamum, setelah itu maka dia melihat air, maka tayamumnya menjadi batal. Ya, tayamumnya menjadi batal. Kemudian barusan itu sebelum melaksanakan sholat, ya, sebelum melaksanakan sholat, dia tayamum sebelum sholat, atau belum dalam keadaan sholat, atau dia belum masuk sholat sebelum melaksanakan sholat. Kalau dalam keadaan sholat melihat air, maka tidak membatalkan. Kemudian yang membatalkan tayamum adalah wariddatu dan riddah. Riddah itu apa? Riddah itu qat'ul islami biqaulin aw fi'lin aw i'tiqadin kufri. Ya, memutus keislaman dengan perkataan, perbuatan, atau keyakinan yang kufur. Itu riddah. Riddah itu ya kufur, keluar dari Islam. Dan riddah ini tidak harus seseorang itu dikatakan murtad. Seseorang itu tidak dikatakan murtad, ya tidak harus dikatakan murtad kalau dia ini berniat ingin keluar dari Islam. Ya. Tidak disyaratkan juga harus berpindah agama, tidak harus berpindah agama. Jika seseorang itu memutuskan keislamannya ya, dengan perkataan kufur, dengan perbuatan kufur, dengan keyakinan kufur, maka dia sudah dinyatakan keluar dari Islam. Dan ar-riddatu, kata Imam Nawawi, afhasyu anwa'i al-kufri. Ya. Riddah itu adalah akbahu, paling jelek-jeleknya kekufuran, tapi bukan paling parahnya, bukan kufuran yang paling parah. Ya. Kufur itu memang ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Kufur itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, riddah ini akbah, paling jelek, kekufuran yang paling jelek. Tapi bukan kekufuran yang paling parah. Kekufuran yang paling parah itu apa? Kufur takwil, ya. Kufur takwil. Apa kufur takwil? Ada tiga abwabul kufur, ya. Tiga pintu kekufuran. Ada namanya kufur takwil, ada kufur takdzib, dan kufur tasybih. Ya. Kufur ta'til, kufur takdzib, dan kufur tasybih. Ini abwabul kufur. Tiga macam kekufuran tadi itu, kufur qauli, fi'li, i'tiqadi, itu pintunya di tiga ini, muaranya di sini. Ya. Muaranya di sini. Ada kalanya berupa kufur ta'til, dan kufur ta'til ini yang paling parah. Apa kufur ta'til itu? Ta'til itu nafyi wujudillah. Ya. Menafikan adanya Allah. Ya, menafikan adanya Allah.
atau nafsus sifat atau menafikan sifat-sifat Allah. Ini kufur ta'til. Ini termasuk kufur yang paling parah. Ateis, ya. Orang yang tidak percaya adanya Allah, ini kan namanya mu'attil, mulhid, ya, ateis. Ini paling parah ini. Termasuk yang menafikan sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, ya. Termasuk mu'attilah atau mu'attilah. Ini kekufuran yang paling parah. Termasuk kufur yang paling parah itu dalam kategori ini, kata para ulama itu, kekufuran ini ya, ittihad wal hulul, al-hulul wal ittihad. Keyakinan hulul dan ittihad. Keyakinan hulul dan ittihad. Hulul itu artinya suatu paham yang menyatakan bahwa katanya Allah itu masuk ke dalam diri makhluk, nyusup ke dalam diri makhluk. Ini hulul. Ini bukan akidah Islam, ya. Juga bukan ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf itu terbebas dari akidah hulul. Juga ittihad. Ittihad itu suatu paham yang menyatakan bahwasanya katanya Allah itu bersatu dengan makhluk. Maka itu adalah separah-parahnya, ya, kufur yang paling parah. Namanya ittihad. Al-hulul wal ittihad ini bukan bagian dari Islam, ya, bukan bagian dari akidah Islam, juga bukan bagian dari tasawuf. Ya. Karena itu maka Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, ya, itu beliau membuat risalah khusus, ya, tentang masalah ini dalam kitabnya apa nama kitabnya? Allahumma shalli ala Muhammad. Pada fatwa-fatwa itu. Jadi di dalam kitab itu beliau menulis risalah khusus, ya, bab khusus membahas tentang ini. Ya. Beliau kasih judul risalahnya itu Tanzihul I'tiqad min al-hulul wal ittihad. Tanzihul I'tiqad min al-hulul wal ittihad. Mensucikan, ya, pensucian akidah Islam, ya, dari paham hulul dan al-ittihad. Al-Hawil al-Fatawa, ya. Al-Hawil al-Fatawa atau Al-Hawil al-Fatawi, dan membaca al-Fatawa dan membaca al-Fatawi. Al-Hawil al-Fatawi, Al-Hawil al-Fatawa. Itu beliau dalam kitab ini beliau membuat risalah khusus itu. Tanzihul i'tiqad 'anil hulul wal ittihad. Jadi beliau mensucikan akidah Islam dari paham hulul ittihad. Artinya akidah Islam itu terbebas dari paham hulul ittihad. Paham hulul ittihad ini bukan bagian dari Islam, ya, bukan bagian dari Islam. Ya. Ini biasanya paham ini masuk ke dunia tasawuf, ya. Tetapi tasawuf itu terbebas dari paham ini. Ya.
Kata Imam As-Suyuti dalam kitab ini, beliau menyatakan bahwa paham hulul ittihad ini lebih kufur daripada akidahnya kaum Nasrani. Ya, lebih kufur daripada akidahnya kaum Nasrani. Kenapa? Kalau orang-orang Nasrani, mereka meyakini bahwa katanya Allah itu menyatu dengan satu orang, yaitu Nabi Isa. Ya. Sehingga mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu satu sisi itu Tuhan, ya. Tapi karena katanya Allah itu sudah menyatu dengan dirinya, ya. Tapi satu sisi dia manusia. Ini kalau orang Nasrani hanya meyakini hanya satu. Tapi kalau paham hulul ittihad itu mereka meyakini bahwa katanya Allah menyatu dengan seluruh makhluk. Ini kan lebih parah. Ya. Sehingga sebagian mereka yang ada yang mengatakan kita ini semua ini Allah katanya. Kamu Allah katanya. Dia Allah. Kemudian tembok ini Allah. Semuanya dikatakan Allah. Sehingga mereka kemudian menyatakan tidak ada yang wujud kecuali semua yang ada ini. Semua makhluk ini semua Allah. Ya. Ini paham yang sangat berbahaya karena ini bukan bagian dari akidah Islam, ya, bukan paham dari akidah Islam. Dan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi sangat keras, ya, terhadap paham. Beliau mengatakan lau kuntu hakiman laqata'tu ra'sa kulli man yaqul la mawjuda illa. Kata Imam Al-Junaid, andai kata aku menjadi hakim, menjadi penguasa, maka pasti aku akan penggal orang yang mengatakan la mawjuda illallah. Artinya yang punya paham bahwa yang wujud ini semuanya Allah, makhluk ini semuanya Allah. Kalau dia punya paham seperti itu, karena paham ini berarti menafikan syariat. Ya, paham ini menafikan syariat. Kalau semua dikatakan Allah, berarti kan semuanya boleh. Ya, tidak ada yang namanya syariat, tidak ada yang namanya maksiat. Ya, karena semua dianggap Allah. Berbuat maksiat tidak masalah, yang maksiat itu katanya Allah, ala za'am. Ya, sehingga tidak ada syariat begitu. Nah, makanya ini bukan bagian dari Islam, ya, bukan bagian dari Islam. Jadi kufur yang paling parah itu adalah kufur ta'til, termasuk paham hulul ittihad. Dan dalam kesempatan ini juga ingin saya sampaikan bahwa Al-Imam Ibnu Arabi, ya, yang tertuduh sebagai penggagas paham hulul ittihad, termasuk juga Abu Yazid Al-Bustami, ya. Jadi yang tertuduh sebagai penggagas paham ini, maka itu sama sekali tidak benar, ya. Ibnu Arabi tidak pernah menggagas paham hulul ittihad. Ibnu Arabi, Abu Yazid Al-Bustami itu wali besar, ya, di antara wali besar, dan para wali ini mereka sangat menjaga adab kepada Allah. Para wali itu sangat menjaga adab kepada Allah. Karena itu maka sama sekali paham ini tidak benar kalau dinisbatkan kepada Ibnu Arabi dan Abi Yazid Al-Bustami. Karena Ibnu Arabi sendiri mengatakan bahwa ya perkataannya, dia mengatakan man qala bil hulul fadinuhu ma'lul wa ma qala bil ittihadi illa ahlul ilhad, ya.
Kata Ibn Arabi, man qala bil hulul, barang siapa yang mengatakan hulul, barang siapa yang mengatakan bahwa Allah itu nyusup kepada diri seseorang, masuk kepada makhluk, ya, fadiluhu ma'lul, maka agamanya ini ma'lul. Ma'lul itu artinya apa? Cacat. Kalau cacat itu berarti rusak, agamanya rusak. Agamanya rusak berarti maknanya apa? Kufur. Ya. Jadi orang yang mengatakan dan meyakini bahwa Allah itu masuk ke dalam diri makhluk, maka ini adalah suatu keyakinan yang kufur. Kata Ibn Arabi, wa ma qala bil ittihadi illa ahlul ilhad, dan tidaklah mengatakan ittihad, tidaklah mengatakan bahwa Allah itu bersatu dengan makhluk illa ahlul ilhad, melainkan ya orang-orang yang mulhid, orang-orang yang ateis. Ya, artinya apa? Bahwa paham ittihad ini bukan akidah Islam. Ya. Paham ittihad ini akidah di luar Islam. Ya. Nah, karena itu maka tidak benar bahwa Ibnu Arabi ini termasuk yang menggagas paham hulul ittihad. Ya. Nah. Jadi ada 3 pintu kekufuran tadi itu, ada kufur takfir, kedua kufur takdzib. Apa kufur takdzib itu? Kufur mendustakan, ya, mendustakan terhadap Al-Qur'an, mendustakan terhadap hadis, ya, mendustakan terhadap agama. Itu kufur takdzib. Misalnya Al-Quran secara sharih misalnya mengatakan bahwa neraka itu tidak binasa, khalidina fiha abada. Secara jelas sharih mengatakan neraka itu tidak binasa. Kemudian dia hina dan mengatakan neraka itu akan binasa. Maka dia mendustakan ayat ini ketika dia mengatakan bahwa neraka itu akan binasa, berarti mendustakan ayat khalidina fiha abadan. Itu namanya kufur takdzib. Kemudian kufur tasybih. Apa kufur tasybih itu? Menyerupakan, ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Meyakini Allah itu punya tangan haqiqiyah, ini tangan anggota badan seperti ini, ya. Meyakini bahwa Allah itu duduk, ya, di atas arsy. Namanya kufur tasybih. Mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Makanya siapa? Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi beliau mengatakan gimana? Wa man wasafa Allah bi ma'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat manusia, maka dia telah keluar dari Islam. Itu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Termasuk ulama salaf. Beliau punya kitab namanya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Di awal kitabnya beliau menyatakan hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah merupakan penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, artinya yang beliau sebutkan dalam kitab ini merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya Rasulullah, para sahabat, ya, dan ya tabi'in. Aqidatus salaf. Beliau dengan tegas menyatakan barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat manusia, maka dia telah keluar dari Islam. Itu kata Al-Imam At-Tahawi. Karena itu maka kita harus paham, ya, tentang masalah ini, ya. Jadi
kufur qauli fi'li i'tiqadi itu sudah merupakan kesepakatan di antara para ulama, ya, baik itu dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, ya. Nah, hendaknya kita mengetahui perkara ini agar supaya kita itu bisa menjaga keimanan dan keislaman kita, ya. Karena man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Ya, orang yang tidak tahu kejelekan pasti dia akan terjerumus ke dalamnya. Ya, na'udzubillah, ya. Jika seseorang tidak tahu itu kufur tapi dia tetap melaksanakannya, maka itu bisa jadi kemudian dia itu kufur tanpa sadar, itu namanya, ya. Karena itu maka agar supaya kita terhindar dari kekufuran, maka kita harus tahu apa itu kekufuran. Seperti apa kekufuran itu, bukan untuk kita lakukan, agar supaya kita bisa menghindarinya dan bisa menjauhinya. Ya, karena kalau kita tidak tahu itu kufur, pasti nanti kita akan terjerumus ke dalam. Tidak tahu kalau itu ada jurang, kita aja tetap kita jalan, pasti kita akan terperosok ke dalam. Na'udzubillah, ya. Jadi riddah itu qat'ul Islam biqaulin aw fi'lin aw i'tiqadin kufriyyin. Jadi memutus keislaman, ya, dengan perkataan, perbuatan dan keyakinan yang kufur. Ya, itu riddah. Ya. Jadi barang siapa yang murtad, ya, orang yang disebut dengan murtad, ya, barang siapa yang murtad dan dia punya atau baru selesai tayamum misalnya, maka tayamumnya menjadi batal, ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu sudah menunjukkan jam berapa? 2 kurang 1/4, ya, kurang lebih. Maka saya cukupkan sampai di sini. Coba ada pertanyaan yang bisa saya jawab, saya jawab. Enggak. Ya, silakan. Salah dengar berarti ini, ya. Tadi saya sampaikan bahwa tanah atau turab tadi itu yang kita tepukkan tangan kita di situ, maka bekasnya itu tidak menjadi mustakmal, ya, bekasnya tidak menjadi mustakmal. Di tanah yang kita tepukkan tadi tidak menjadi mustakmal, ya. Berapapun kita menepukkan tangan kita di situ, maka tidak menjadi mustakmal. Yang mustakmal itu yang mana? Yang mustakmal itu adalah ini debu yang jatuh, ya, dari wajah kita, dari tangan kita, ya, itu yang disebut dengan debu yang mustakmal, ya, jangan salah paham. Selanjutnya, nah, itu kan tanah, ya. Turab itu adalah tanah yang berdebu, ya, tanah yang berdebu, ya, otomatis tanah itu mesti ada debunya. Jelas ini bukan hanya debu. Kemarin kita jelaskan bahwa alat tayamum itu adalah turab, at-tahir, at-turab, at-tahir, at-tahur, ya, lahu ghubar. Jadi tanah yang berdebu, tanah yang suci yang berdebu. Bukan hanya ghubar, bukan hanya debu saja. Ya. Jadi artinya berarti kita tidak boleh tayamum pakai debu yang ada di kaca, yang ada di tembok, yang ada di kursi, ya, yang ada di atas meja, yang ada di mana, di barang-barang itu, ya. Bukan itu alat untuk tayamum itu. Jadi harus turabun lahu ghubar, tanah yang berdebu itu dalam mazhab Syafi'i itu, ya. Ya, cukup.
Kufur itu abwabul kufur tadi ya. Ada 3, ada kufur apa? Ta'til, kufur takdzib, dan kufur tasybih. Ya. Ta'til, takdzib, dan tasybih. Ya. Ta'til itu artinya menafikan adanya Allah. Ya. Atau menafikan sifat-sifat Allah. Itu namanya ta'til. Kufur ta'til. Kemudian yang kedua, kufur takdzib. Takdzib itu apa? Mendustakan. Mendustakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Ya. Mendustakan. Kemudian tasbih, menyerupakan. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu namanya kufur tasbih. Adapun kalau takwil, mentakwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat itu tidak termasuk takwil, ya. Sebagaimana yang disangka oleh mereka ahlu mufatut takwil, yang anti takwil. Ada sebuah kelompok yang anti terhadap takwil, sehingga mereka kemudian membuat suatu kaidah dengan menyatakan bahwa at-ta'wil ta'til, katanya. Takwil itu ta'til. Nah, ta'til itu artinya kan menafikan sifat Allah. Menafikan sifat Allah artinya apa? Kufur berarti itu. Berarti menurut kaidah ini, mereka yang melakukan takwil itu berarti menafikan sifat Allah. Kalau menafikan sifat Allah berarti adalah kufur. Yang melakukan takwil berarti ala za'mihim adalah kafir ala za'mihim. Nah, jadi takwil sendiri ini tidak takwil. Jadi takwil itu tidak menafikan sifat, ya. Hanya menjelaskan, memaknai lafaz itu. Ya. Sarfun nafs yang zahiri, memalingkan teks dari makna zahirnya. Jadi memaknai nasnya, memaknai lafaz itu dengan makna yang sesuai dengan kemahasucian Allah, bukan menafikan sifat Allah. Ya. Ketika kita mengatakan yadullahi fawqa aydihim. Nah, yadullah artinya di sini adalah janji Allah di atas. Bukan, kita tidak menafikan kata yad ini. Kita tidak menafikan kata yad. Cuma al-yad di sini kita maknai dengan janji, ya, janji Allah. Jadi takwil itu boleh, dan itu juga dilakukan oleh ulama salaf seperti Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari itu melakukan takwil tafsiri. Beliau mengatakan kullu syai'in halikun illa wajha ay illa mulkahu. Setiap sesuatu ini akan binasa kecuali kekuasaan Allah yang tidak binasa. Itu Al-Imam Al-Bukhari termasuk ulama salaf. Sufyan Ats-Tsauri menafsirkan ayat ini, kullu syai'in halikun illa wajha illa ma urida bihi wajha. Ya. Setiap sesuatu akan binasa kecuali sesuatu yang dilakukan untuk mengharap ridha Allah. Itu tidak binasa. Ini namanya takwil. Jadi takwil itu boleh. Ya. Baik itu tafsiri maupun ijmali. Bahkan ayat Quran itu wajib ditakwil. Ya. Baik takwil tafsiri maupun ijmali. Boleh kita ikut salaf maupun khalaf. Kalau takwil ijmali itu takwil yang dilakukan oleh ulama salaf seperti Imam Ahmad atau Imam Malik mengatakan istawa kama wasafa nafsahu wa la yuqalu kaif wa kaifa anhu marfu'. Istawa ya istawa sebagaimana yang Allah sifatkan dalam Al-Qur'an, ya. Kama wasafa nafsahu, sebagaimana Allah sifatkan untuk zatnya. Wala yuqalu kaif, dan tidak ditanya bagaimana, ya. Wa kaifa anhu marfu', dan bagaimana bagi Allah itu marfu'. Marfu' ay mustahil. Ini namanya takwil ijmali. Ijmali itu mengimani lafadznya dan menyerahkan maknanya kepada Allah. Bila kaif, tapi tanpa mensifatnya dengan sifat makhluk. Itu ijmali.
Ini boleh, ikut ini boleh, atau ikut yang tafsiri. Tafsiri itu lafadznya tetap diimani, tapi dengan menentukan maknanya, ya, dengan menentukan maknanya, tapi makna yang sesuai dengan kemahasucian Allah. Tidak menafikan sifat, ya. Sifat itu kita tetapkan bagi Allah, tapi kita maknai lafadz itu, ya lafadznya tetap kita imani, tapi lafadznya kita maknai sesuai dengan makna yang sesuai dengan kemahasucian Allah. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Istawa yang sesuai untuk Allah apa? Ayat qaharul 'arsy, menguasai 'arsy. Allah yang menguasai 'arsy. Karena Allah salah satu sifatnya adalah, salah satu namanya adalah Al-Qahhar. Ini tidak menafikan sifat, ya. Kalau menafikan sifat jelas kufur. Nah, ada pertanyaan lagi tadi? Al-hulul wal ittihad masuk kufur mana tadi? Masuk tasbih bisa itu, ya. Masuk tasbih bisa. Kenapa? Karena itu kan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi mensifati dengan sifat masuk keluar adalah merupakan sifat makhluk. Ya. Sifat masuk keluar itu kan sifat makhluk. Bersatu itu kan sifat makhluk. Nah, itu sifat makhluk. Mustahil bagi Allah. Ya, itu mustahil bagi Allah. Artinya Allah tidak boleh disifati dengan sifat masuk atau keluar. Ya. Atau bersatu. Tidak boleh disifatkan untuk Allah. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada, ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari yang namanya kekufuran ini, ya. Ada lagi. Mualat sama tertib itu berbeda, ya. Kalau mualat itu artinya bersambung, ya. Tidak memisahkan perbuatan yang pertama dengan perbuatan selanjutnya, tidak dipisah. Jadi langsung diikuti. Ya. Setelah mengusap wajah, langsung mengusap kedua tangan. Itu namanya mualat. Langsung menyambung. Kalau tertib itu berurutan. Ya. Jadi setelah wajah, kemudian tangan. Urut, gitu ya. Kalau mualat tadi itu sebenarnya tidak dipisah dengan perbuatan yang lain. Itu mualat. Misalnya setelah mengusap wajah tidak dipisah dengan ngobrol dulu, ya, tidak dipisah dengan makan-makan, ngopi-ngopi, tidak dipisah dengan itu. Langsung, itu namanya mualat. Nah, kalau tertib itu berurutan. 1, 2, 3. Terus urut. Itu namanya tertib. Jelas tapi kan? Jelasannya, ya. Sebenarnya beda tipis aja sebenarnya. Cukup, ya? Ada lagi? Tidak ada? Ya. Oke. Kalau tidak ada, ya berarti kita akhiri sampai di sini. Mari kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini seperti biasa dengan baca tahlil sholawat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.